Dua wanita lanjut usia selamat dari maut menyusul kebakaran rumah di Garut, Jawa Barat. Area pemakaman di Balikpapan, Kalimantan Timur tergerus longsor hingga menimpa rumah warga dan sejumlah sepeda motor. Seorang sopir truk yang berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Raya Sragen, Jawa Tengah berhasil diamankan petugas. Pertandingan sepak bola memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini 10 Agustus 2024. Ya, Cinta dan pemirsa, mengawali akhir pekan Anda, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria yang diduga debt collector atau penagih utang babak belur usai menjadi bulan-bulanan sekelompok massa dari sebuah ormas di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, selain korban, seorang polisi juga ikut terluka ketika berusaha melerai keributan. Sekelompok massa dari sebuah ormas ini tiba-tiba saja menyerang sejumlah pemuda yang tengah berada di pinggir jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat sore. Keributan yang terjadi tepat di depan kantor Samsat Cimareme ini kemudian meluas saat seorang pria yang diduga debt collector atau penagih hutang menjadi sasaran amuk massa hingga korban babak belur. Selain korban, seorang polisi juga terluka lantaran berusaha melerai keributan. Memang ada pemukulan di depan Samsat yang bisa melerai, tidak menjadi perang, tapi ada sedikit insiden. Bapak dipukul berapa orang Pak yang mukul? Yang pukul mungkin satu orang. Kena bagiannya Bapak? Tujuannya sih mau memisah aja ya Pak? Oke. Keributan akhirnya mereda setelah sejumlah anggota Resmo Polres Cimahi tiba di lokasi kejadian dan menciduk sejumlah orang yang diduga terlibat. Saat ini motif keributan masih diselidiki, namun diduga ormas dari Kabupaten Cianjur ini tak terima dengan perlakuan penagih utang yang menarik kendaraan milik anggota mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di peristiwa lain, dua wanita lanjut usia selamat dari maut menyusul terbakarnya rumah mereka di Desa Kadongdong di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung ke udara dari rumah warga yang terbakar hebat di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Jumat siang. Warga setempat tidak ada yang bisa berbuat banyak karena api dengan cepat membesar. Si jago merah dengan leluasa melumat bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kondisi ini diperparah dengan adanya hembusan angin kencang. Meski tak ada korban jiwa, namun dua rumah milik janda lansia ludes rata dengan tanah. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membangun kembali rumah korban. Ada percikan api, tapi dari hasil penelitian kemungkinan dari korsleting listrik maupun dari gas gitu ya, kronologis kejadian. Kobongan. Gudang penyimpanan barang bekas atau rongsokan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur juga terbakar hebat Jumat malam. Api menjulang ke udara disertai kepulan asap pekat. Petugas damkar berhasil padamkan api 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa lantaran saat kejadian gudang dalam keadaan kosong, tak ada pekerja yang beraktivitas. Pemilik gudang menduga keberadaan mesin pres plastik di gudang menjadi sumber api. Kelihatannya itu ya, saya persisnya juga nggak tahu, kelihatannya dari konsleting listrik. Soalnya di tempat pres botol itu ada saluran listriknya, itu untuk mesin presnya.
Sementara 6 bangunan di sekitar Pasar Jalan Flamboyan, Medan Selayang, Sumatera Utara Jumat petang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik sebuah bengkel motor lantas menjalar dan meluas ke bangunan lainnya termasuk toko kelontong, warung makan, bengkel mobil, serta rumah indekos. Sejumlah motor berikut suku cadangnya tak mampu diselamatkan pemiliknya ikut hangus terbakar. Tim Liputan melaporkan. Sebuah ledakan yang diduga dipicu kebocoran tabung gas LPG mengakibatkan sebuah rumah di Panjarangan, Jakarta Utara porak-poranda dan belasan lainnya mengalami kerusakan. Selain itu juga 3 warga terluka dengan seorang diantaranya menderita luka bakar hingga 45% di tubuhnya. Ledakan melon yang 3 kilo, TKP-nya ini. Rumah 2 lantai di Jalan Kartajaya 4 Penjaringan, Jakarta Utara ini porak-poranda akibat ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas LPG 3 kg Jumat pagi. Atap rumah jebol dan tembok nyaris runtuh. Selain rumah ini, 12 rumah lain di sekitarnya juga terdampak hingga menderita kerusakan ringan sampai sedang. Para penghuni rumah terpaksa mengungsi. Menurut pihak pengurus RT, ledakan berawal saat seorang warga kehabisan gas LPG untuk memasak, lalu meminjam gas tetangga. Ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada, karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Selain merusak 12 rumah, ledakan tersebut juga mengakibatkan 3 warga luka-luka dengan seorang diantaranya menderita luka bakar 45% dan dirawat di RSUD Tarakan. Sementara itu, kini warga bergotong royong berupaya memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Diduga korsleting listrik pada bagian mesin sebuah motor terbakar di SPBU di Tangerang, Banten. Sementara peristiwa serupa terjadi ketika sebuah sepeda motor terbakar sesaat setelah mengisi bensin di SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan. Astaga. Melihat kobaran api, sejumlah pengendara langsung bergegas menjauhi area stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Hertasning, Makassar, Jumat petang. Terbakarnya sepeda motor tersebut terjadi sesaat setelah selesai mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut. Mesin sepeda motor bahkan tak mau menyala hingga terpaksa didorong. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 15 menit. Selain menghanguskan sepeda motor, api juga membakar dompet surat-surat kendaraan. Namun penyebab pasti motor terbakar masih diselidiki petugas Polsek Rapocini. Sudah mengisi, kita dorong nih keluar, terus di setar kaki, terus sudah itu tiba-tiba keluar asap gitu. Iya, naik nih, kita mau pergi, terus keluar ke asap, bisa turun nih, berasap nih, turun. Terus pihak dari Pertamina suruh dorong keluar. Kejadian serupa juga terjadi di SPBU di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat sore. Terbakarnya satu unit sepeda motor membuat sejumlah pengendara yang akan mengisi BBM segera keluar dari area SPBU. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Api berhasil dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Kita beralih ke informasi lain, longsor yang terjadi akibat guyuran hujan deras terjadi di sejumlah daerah. Di Pindrang, Sulawesi Selatan, material longsor berupa bebatuan besar menutup akses jalan sepanjang 100 meter. Ya, sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, area pemakaman tergerus longsor hingga menimpa rumah motor. Hujan deras yang melanda Balikpapan, Kalimantan Timur membuat area pemakaman di kawasan Gunung Sari Ulu longsor pada Jumat siang. Peristiwa itu juga menyebabkan sebuah rumah warga dan 4 unit motor yang berada di sekitar lokasi ikut tertimbun longsor. Petugas gabungan yang dikerahkan untuk memindahkan material longsor harus ekstra berhati-hati karena pergerakan tanah masih terjadi. Selain itu, petugas gabungan juga harus memindahkan beberapa jasad yang terbawa material longsor. Ini kendalanya kondisi lapangan Pak ya, karena memang ini masih habis hujan dan masih ada pergerakan di atas. Makanya kami mengevakuasi dengan secara perlahan dan pelan-pelan karena mengantisipasi longsor susulan juga. Sementara di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, material longsor berupa tanah hingga bebatuan berukuran besar menutup akses jalan sepanjang 100 meter. Bencana longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras pada Jumat pagi.
Akibatnya aktivitas warga terganggu dan akses jalan tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah alat berat didatangkan untuk mempercepat proses evakuasi material longsor dari badan jalan. Tim Liputan melaporkan. 2 mahasiswa terluka akibat sebuah pohon yang tumbang di Jalan Trans Sulawesi di Desa Tateli 1, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tumbangnya pohon juga berdampak pada kemacetan panjang arus lalu lintas. Pohon besar yang tumbang di Jalan Trans Sulawesi Desa Tateli 1, Kecamatan Mandolang membuat arus lalu lintas macet panjang. Tumbangnya pohon juga merusak sebuah kios dan membuat 2 orang yang berada di dalamnya terjebak, namun tidak mengalami luka-luka. 2 mahasiswa yang sedang melintas berjalan kaki terkena sambaran ranting pohon yang tumbang, sehingga keduanya luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi dilakukan petugas agar lalu lintas kembali normal, cukup sulit lantaran listrik padam. Dua orangnya di seberang, mahasiswa yang akan kembali pulang kampung karena dari selesai pra-ospek, dan kebetulan juga mereka di seberang dan pohon waktu rubuh kena dengan menimpanya kena dengan ranting. Seorang sopir truk yang berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Raya Sragen, Jawa Tengah diamankan polisi. Bahkan setelah diperiksa, sopir tersebut ternyata belum mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi sopir truk berkendara secara ugal-ugalan dengan berjalan zigzag di Jalan Raya Sragen, Jawa Tengah. Bahkan truk bermuatan tebu yang dikemudikannya itu telah melebihi kapasitas. Meski tak memakan korban, namun tindakan sopir tersebut sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Viralnya video tersebut langsung segera ditindaklanjuti dan pengemudi ugal-ugalan itu berhasil diidentifikasi oleh petugas Satlantas Polres Sragen. Dari hasil pemeriksaan, sang sopir mengaku aksi berkendara ugal-ugalan dilakukannya secara spontan. Berupa kendaraan angkut barang yang dikemudikan secara ugal-ugalan atau tidak pada fungsi beroperasionalnya kendaraan ini. Sehingga kami dari jajaran Satlantas begitu mengetahui postingan tersebut, kemudian ramai di-tweet oleh beberapa masyarakat atau netizen, sehingga kami melaksanakan respon cepat. Sopir truk bermuatan tebu itu kini telah mendapatkan pembinaan dari petugas. Sang sopir juga mendapat surat tilang elektronik akibat memacu kendaraannya dan berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Seorang remaja terjatuh dari lantai 3 sebuah mal di kota Solo pada Jumat siang. Ya, nyawa korban terselamatkan lantaran terjatuh di atas kasur yang sedang dipamerkan di lantai dasar. Ya, terlihat dari rekaman video amatir warga, remaja ini terjatuh dalam posisi tertelungkup di atas kasur yang sedang dipamerkan di lantai dasar. Sejumlah orang bergegas memberikan pertolongan terhadap korban dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa ini mengejutkan semua orang yang berada di sekitar kejadian dan beruntung remaja berusia 17 tahun itu selamat meski jatuh dari lantai 3. Atas kejadian pihak mal meminta para orang tua mengawasi anak-anaknya ketika berkunjung di pusat perbelanjaan. Dari lantai food court ke arah atrium, dan kebetulan di atrium itu lagi ada pameran bedding dan korban memang tidak sekarang sedang ada di perawatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota Solo. Dan waktu kejadian itu anak tersebut pun di dalam kondisi sadar. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang bocah 5 tahun yang hilang terseret arus sungai saat melintasi jembatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, jasad korban mengambang tersangkut bebatuan sekitar 10 km dari tempatnya hilang. Setelah 4 hari operasi pencarian digelar, tim SAR menemukan bocah yang hilang terseret arus sungai Batang Tambuo di Batu Kambing, Kecamatan Empek Nagari, Kabupaten Agam, dalam kondisi tak bernyawa Jumat siang. Evakuasi langsung dilakukan menggunakan perahu karet. Selanjutnya jasad korban dibawa ke puskesmas sebelum lalu diserahkan kepada keluarga.
Sebelumnya, korban hanyut di sungai setelah sepeda motor yang dikendarai bersama kedua orang tuanya dihantam luapan arus sungai saat melintasi jembatan Selasa lalu. Kedua orang tua korban bisa diselamatkan warga, namun korban terlempar ke sungai lalu hilang di telan arus. Alhamdulillah, pada siang tadi sekitar pukul 11.45, korban atas nama Fatin ditemukan di sekitar 10 km dari lokasi awal korban dinyatakan hanyut. Di Bojonegoro, Jawa Timur, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan seorang remaja yang hilang tenggelam saat berenang di Sungai Bengawan Solo di belakang rumahnya Rabu lalu. Setelah menyisir sungai dalam radius 5 km, tim SAR menemukan korban Alfian justru tak jauh dari tempatnya hilang. Jasad korban mengambang sekitar 10 meter dari titik ia hilang. Diduga korban kelelahan saat berenang menyeberangi sungai bersama dua temannya, lalu tenggelam. Setelah dievakuasi dari sungai, jasad korban diidentifikasi petugas kepolisian. Petugas selalu memastikan kematian korban akibat kecelakaan di sungai. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Pertandingan sepak bola memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Sejumlah tembakan peringatan mewarnai pembubaran kericuhan di ajang pertandingan bola voli putra di Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tembakan serupa juga menyertai upaya polisi untuk melerai massa yang kian beringas menyusul keributan di laga sepak bola di kawasan Supa, Pinrang, Sulawesi Selatan. Video amatir ini memperlihatkan dua kelompok pendukung kesebelasan saling serang dalam ajang pertandingan sepak bola di kawasan Supa, Pinrang, Sulawesi Selatan. Laga sepak bola dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI pun jadi buyar dan rekaman videonya menghebohkan masyarakat. Petugas terpaksa melepas sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk melerai massa yang kian beringas. Kesalahpahaman hingga berujung adu mulut pemain dengan wasit diduga menjadi penyebabnya. Petugas gabungan TNI Polri dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan segera menggelar pertemuan dan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Kericuhan juga menyertai pertandingan bola voli antar desa di Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Kamis sore, seperti tampak dalam rekaman video amatir warga. Guna meredam amukan massa, polisi terpaksa melepas sejumlah tembakan peringatan ke udara. Salah satu kubu menganggap wasit berat sebelah menjadi pemicu kejadian tersebut. Salah satu pihak pemain ini merasa tidak puas dengan keputusan wasit. Wasit dianggap berat sebelah, kemudian melakukan protes. Kemudian dari pihak sebelah lainnya terjadi dorong-dorongan sehingga ricuh. Untuk mendinginkan suasana dan perdamaian, Jumat siang Porko Pimcam Jatinunggal menggelar mediasi dengan para pihak yang bertikai. Di antara hasil mediasi, polisi menghentikan kejuaraan bola voli lantaran pihak panitia tidak mengurus perizinan. Suwardi Gatang dan Agun Gunawan melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan dan Sumedang, Jawa Barat. Dua kelompok pemuda di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terlibat tawuran. Warga yang kesal dengan ulah meresahkan itu langsung menangkap seorang di antaranya untuk diserahkan ke polisi. Bawa ke Polres, bawa ke Polres,
Warga langsung menangkap seorang pemuda yang diduga terlibat pertikaian di kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung mengamankan pria ini dari amukan massa. Sebelumnya sekelompok pemuda bermotor arak-arakan dengan membawa kayu dan bambu di kawasan ini. Mereka sedianya mencari lawan kelompok lainnya untuk bertikai di jalanan. Warga yang mengetahui ulah meresahkan dari para pemuda ini langsung mengadang dan meringkus salah seorang di antara mereka. Belum diketahui pemicu terjadinya tawuran antar kelompok pemuda ini. Agar kejadian serupa tidak terulang, petugas gabungan gencarkan patroli dan penjagaan di sejumlah titik rawan. Sampai dengan hari ini belum ada tawuran yang ada di Oku, namun potensi-potensi ada. Sehingga kami saat ini menggalakkan kegiatan patroli malam atau bahasa kami KRYD atau di waktu-waktu yang sifatnya potensi kerawanan baik balap liar, tawuran ataupun kerawanan kejahatan lainnya. Komplotan pencurian motor yang sering beraksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diringkus tim Reskrim Polsek Cilengsi. Salah satu pelaku berusaha kabur, namun berhasil ditangkap polisi. Tim Reskrim Polsek Cilengsi menangkap salah satu komplotan pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Hingkik, Cilengsi, Bogor, Kamis sore. Saat ditangkap, tersangka berusaha melarikan diri, namun polisi berhasil menangkapnya. Dari kawasan Rawa Hingkik, polisi kemudian bergerak ke sebuah kontrakan. Di kontrakan itu, polisi menangkap seorang tersangka yang sedang mempreteli motor curiannya. Pengejaran komplotan tersebut dilanjutkan ke kawasan Bantar Gebang dan menangkap 3 anggota komplotan. Para tersangka kemudian digelandang ke Mapolsek Cilengsi. Mengetahui suaminya sebagai pelaku pencurian motor, istri dari salah satu tersangka menangis histeris, namun berhasil ditenangkan polisi. Jadi modusnya itu dia keliling, kemudian melihat orang yang sedang beristirahat, kemudian karena pemilik motor ini tertidur, kemudian diambil motor. Barang bukti sendiri? Barang bukti kita sudah mengamankan 2 unit sepeda motor. Berikut surat-surat. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 2 unit kendaraan roda 2, STNK, dan 2 telepon genggam. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil milik anggota DPRD di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, 2 rodanya hilang di sebuah parkiran. Pencuri mengganjal sasis dan bodi mobil dengan batu agar bisa menggasak roda kendaraan itu. Sujoko, mantan anggota DPRD Karimun periode 2014, hanya bisa mengelus dada menyusul raibnya 2 buah roda mobil miliknya di parkiran depan rukonya kawasan Jalan Teuku Umar, Karimun, Kepulauan Riau. Pencuri mengganjal sasis dan badan mobil dengan batu agar bisa menggasak rodanya. Korban mengetahui roda mobilnya hilang saat ia mau keluar ruko. Kasusnya sudah ia laporkan ke polisi. Apa itu ya? Tegak bodinya ya? Tadi simpan kalau... Saya tinggalkan tuh jam 5 tanggal 8 jam 5 sore. Oh, habis itu tapi sesekali ada ngecek masih ada kemarin? Ya, pas saya semua keluar jam 11 malam, saya lewat masih ada gitu. Itu kira-kira kejadiannya antara pukul berapa itu? Wah, kalau saya pikirnya malam lah. Malam ya. Karena di sini kan agak sepi. 2 orang pelaku begal yang sering melancarkan aksinya di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap tim Jatan Satreskrim Polres Purwakarta. Untuk memuluskan aksi kejahatannya, kedua pelaku mengaku debt collector lalu merampas motor korban. Plat nomornya sama gitu? Beda ya? Udah dirubah ya? Penangkapan terhadap 2 tersangka pembegalan dilakukan tim Jatan Satreskrim Polres Purwakarta setelah mendapatkan laporan dari seorang warga. Kedua tersangka ditangkap di sebuah lokasi di Purwakarta. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan motor korban di rumah pelaku. Keduanya kemudian digelandang ke Polres Purwakarta dan hingga Jumat siang masih menjalani pemeriksaan. Saat menjalankan aksinya, para pelaku mengaku sebagai penagih utang atau debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan. Tersangka kemudian merampas motor korban dengan alasan cicilan motor tersebut belum dilunasi. Dari belakang, dia dipepet oleh satu kendaraan yang berisi oleh 2 orang, inisial JP dan BBL, yang mengatasnamakan salah satu leasing di Purwakarta.
menghentikan korban kemudian merampas motor daripada pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pria di Karawang, Jawa Barat tewas mengenaskan setelah dianiaya anak tirinya. Penganiayaan itu dipicu oleh ketersinggungan pelaku karena disuruh bekerja oleh korban. Warga desa Kertasari, Karawang, Jawa Barat mengantar jenazah Durahim ke peristirahatan terakhir Jumat siang. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi penguburan pria 54 tahun tersebut. Korban Durahim tewas setelah dianiaya oleh anak tirinya menggunakan sebatang besi. Sebelum penganiayaan terjadi, korban dan pelaku terlibat adu mulut. Diduga pelaku tersinggung karena korban menyuruhnya bekerja. Penganiayaan oleh saudara Musab kepada korban, saudara Rohim, yang dipukul kepala bagian belakang oleh benda berupa linggis. Saat ini polisi masih memiliki peristiwa tersebut dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Beberapa orang warga juga telah dimintai keterangan. Sementara polisi masih mengejar pelaku yang berhasil kabur usai penganiayaan terjadi. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Potongan tulang belulang manusia ditemukan di area perkebunan tebu di Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Diduga tengkorak dan tulang belulang tersebut milik seorang pria lanjut usia yang hilang 3 bulan lalu. Iya Pak Yuyun. Iya. Warga di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur gempar setelah mengetahui adanya tulang belulang dan tengkorak manusia di kebun tebu tidak jauh dari permukiman Jumat siang. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi dari Polsek Mumbul Sari mengevakuasi kerangka tersebut. Selain itu, polisi juga mengumpulkan pakaian, topi, dan sandal yang dikenakan korban. Di lokasi kita temukan sudah berwujud tulang belulang, kemudian baju korban, celana korban, sandal, dan topi. Termasuk alat ember yang digunakan, yang notabene beliau ini dulu almarhum itu pencari getah. Tulang belulang itu pertama kali ditemukan pencari rumput. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada polisi. Dari ciri-ciri pakaian dan sandal yang ditemukan di lokasi, warga meyakini jika tulang belulang tersebut milik seorang pria berusia 70 tahun yang hilang 3 bulan yang lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Seorang pria yang diduga debt collector atau penagih utang babak belur diamuk massa dari sebuah ormas di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Fokus Pagi segera kembali bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, seorang pria yang diduga debt collector atau penagih utang babak belur setelah menjadi bulan-bulanan sekelompok massa dari sebuah ormas di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Jumat. Selain korban, seorang polisi juga ikut terluka ketika berusaha melerai keributan. Sekelompok massa dari sebuah ormas ini tiba-tiba saja menyerang sejumlah pemuda yang tengah berada di pinggir jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat sore. Keributan yang terjadi tepat di depan kantor Samsat Cimareme ini kemudian meluas saat seorang pria yang diduga debt collector atau penagih utang menjadi sasaran amuk massa hingga korban babak belur. Selain korban, seorang polisi juga terluka lantaran berusaha melerai keributan. Cuman ada pemukulan di depan sana saja saya melerai, tidak menjadi orang, tapi ada sedikit insiden. Bapak dipukul berapa orang Pak yang mukul? Yang mukul satu orang. Kena bagian apa Pak? Tujuannya sih mau memisah aja ya Pak ya? Keributan akhirnya mereda setelah sejumlah anggota Resmo Polres Cimahi tiba di lokasi kejadian dan menciduk sejumlah orang yang diduga terlibat. Saat ini motif keributan masih diselidiki, namun diduga ormas dari Kabupaten Cianjur ini tak terima dengan perlakuan penagih utang yang menarik kendaraan milik anggota mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di informasi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyusuri permukiman padat penduduk di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Informasinya kami rangkai dan berita lainnya yang kami kemas dalam Kilas Peristiwa berikut ini.
Warga berebutan untuk bersuah foto setibanya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di permukiman padat penduduk di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan Gibran dalam rangka menyapa warga dan membagikan buku serta susu kepada masyarakat. Di informasi berikutnya, Ridwan Kamil dipastikan maju menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari Jumat menyatakan kesediaan mantan gubernur Jawa Barat itu untuk maju di Pilgub Jakarta saat ia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan mengaku menggencarkan komunikasi dengan semua partai politik untuk mengusungnya sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Sementara terkait adanya upaya penjegalan agar tidak mendapatkan dukungan, Anies memastikan ia masih menunggu dinamika partai politik lain untuk mencalonkan dirinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sukses meraih medali perunggu di Olimpiade Paris, Gregoria Mariska mendapatkan sambutan hangat saat kembali ke tanah air melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga berjanji akan memberikan bonus bagi setiap atlet yang sukses menyumbang medali bagi Indonesia. Kembalinya Gregoria Mariska Tunjung ke tanah air usai berlaga di Olimpiade Paris langsung disambut hangat saat tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Sejumlah pengurus dari NOC, pengurus pusat PBSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan pengalungan bunga dan ucapan selamat atas prestasi yang diberikan. Gregoria sendiri sukses tampil memukau setelah meraih medali perunggu di nomor tunggal putri cabang olahraga bulu tangkis. Turnamen yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali, jadi pasti targetnya juga nggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih, mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga turut bangga dan mengapresiasi kepada seluruh atlet yang berlaga di Olimpiade Paris. Jokowi berjanji akan memberikan bonus bagi para atlet yang mampu mengibarkan merah putih dan sukses menyumbangkan medali. Saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat, saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya juga kan baru tahu di subuh tadi, jadi nanti dibicarakan. Yang jelas pasti ada bonus. Sejauh ini Indonesia telah menyumbang 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Indonesia juga masih berpeluang menambah pundi-pundi medalinya dari cabang olahraga angkat besi di nomor 81 kg putri melalui Nurul Akmal yang baru akan bertanding pada hari Minggu besok. Tim Liputan melaporkan. 2 Olimpian Indonesia yang berhasil meraih medali emas mengaku terharu saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Keduanya juga bangga bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juliansyah terharu saat lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Paris 2024. Dengan rekor 324 kg, lifter asal Banten mempersembahkan emas untuk Indonesia. Fredrik Leonardo juga mengaku haru sekaligus bangga ketika lagu Indonesia Raya membahana di ajang bergengsi olahraga tingkat dunia di Paris, Prancis. Bahkan saat mendapatkan medali emas pertama untuk Indonesia, dan bangga, senang bisa melihat Fredrik dapat medali emas dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Pertama dan alhamdulillah mendapat emas pertama buat Indonesia. Dan kemudian saya
berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding bisa meraih emas yang sama juga, karena kita datang sebagai sebuah kontingen yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sebanyak 75 musisi muda Indonesia yang tergabung dalam Trust Orchestra mendapatkan sambutan hangat saat tampil di ajang bergengsi Edinburgh Festival Fringe 2024 di Skotlandia. Trust Orchestra juga berkolaborasi dengan seniman Skotlandia dan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki menjadi salah satu kejutan yang ditampilkan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya. Kepiawaiannya memainkan alat musik saksofon menjadi penampilan spesial yang dipersembahkan dalam kolaborasi bersama Trust Orchestra. Orkestra komunitas remaja asal Indonesia tampil memukau di konser bertajuk Echoes from the Archipelago and Indonesian Music Odyssey yang digelar di The Queen's Hall, Edinburgh, Skotlandia. Perjalanan Trust Orchestra mewakili Indonesia di Britania Raya ini dalam rangka memeriahkan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Britania Raya. Luar biasa sekali, mengejutkan dalam arti positif, karena bagaimana musik itu bisa menyatukan antara musik Indonesia, musik Inggris, musik Scotland, dan luar biasa. Bukan cuma itu, 75 musisi muda Trinity Youth Symphony turut berkolaborasi bersama dua musisi lokal Skotlandia. Salah satunya dengan Ellie Sutherland, pemain musik tiup khas Skotlandia, bagpipes. Trust Orchestra juga mengiringi Kim Carney menyanyikan lagu-lagu berbahasa Gaelic, bahasa daerah Skotlandia. Memadukan berbagai jenis alat musik berbeda tentu membutuhkan orkestrasi yang mumpuni. Kalau dibilang kesulitan sih sebenarnya pasti ada aja ya, karena kan ini alat musik tradisional ketemu alat musik barat gitu ya, dari segi tuningannya gitu, atau bahkan cara mainnya saya pun baru tahu kayak, oh ternyata gitu caranya gitu. Jadi saya tadi konsul dulu sama dia, baiknya saya ngasih kodenya tuh bagaimana gitu. Jadi memang saya rasa sebagai musisi kita harus fleksibel dan harus mau belajar juga gitu. Dan kembali lagi, Trust Orchestra mempersembahkan belasan alunan lagu daerah yang diaransemen secara modern. Keunikan orkestrasi khas Nusantara ini berhasil memukau penikmat seni dan penonton warga lokal Skotlandia. And to play for nearly 2 hours, it was such a privilege just to be in the room and to listen and to hear everything that was going on. So I feel tonight's performance was amazing. First of all, I knew about this is a one and only one youth orchestra in Indonesia, so I came with expectation, and I have to say that they completely exceed the expectation that I have. Trust Orchestra merupakan orkestra komunitas remaja pertama sekaligus satu-satunya wakil Indonesia yang tampil di ajang bergengsi di Edinburgh Festival Fringe 2024 di Skotlandia. Penampilan Trust Orchestra di Fringe Festival ini bisa menjadi inspirasi ya buat generasi muda Indonesia, bahwa apabila mereka bekerja keras, mereka bisa mencapai mimpinya gitu. Event yang berlangsung hingga 26 Agustus 2024 merupakan perayaan seni dan budaya yang menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari teater, tari, hingga musik yang digelar di berbagai gedung hingga pertunjukan jalanan. Ada ratusan seniman berkumpul di Festival Fringe untuk menampilkan kebolehan mereka. Dan Trust Orchestra adalah satu-satunya wakil Indonesia di ajang bergengsi ini, pemirsa. Kita berharap juga mudah-mudahan seni bisa lebih mempromosikan Indonesia di mata dunia. Rian Wirianto melaporkan dari Edinburgh, Skotlandia.
Kalahkan PSBS Biak, Persib Bandung sukses memetik kemenangan perdana pada laga pembuka BRI Liga 1 musim 2024-2025. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Upacara pembukaan kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025 dimeriahkan penyanyi Lesti Kejora dan Lady Rara, disertai penampilan dari 200 penari tradisional yang sukses memukau publik. Sementara itu pada laga pembuka Persib Bandung berhasil menang 4-1 atas PSBS Biak. Laga antara Persib melawan PSBS Biak menjadi pembuka kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Persib yang didukung ribuan bobotoh tampil ofensif sejak awal. Striker Maung Bandung, David Da Silva, punya peluang untuk membuat timnya unggul pada menit 12. Namun, bola sundulannya masih melenceng. David Da Silva akhirnya mengukir nama di papan skor pada menit ke-18. Menerima umpan dari Dimas Derajat dalam skema serangan balik cepat, top skorer BRI Liga 1 musim lalu itu dengan mudah menyambar bola ke sudut gawang tim tamu. Skor 1-0 menutup interval pertama. Di awal babak kedua, PSBS Biak berhasil menyamakan skor melalui aksi penyerang Alexandro Dos Santos yang menanduk umpan silang Marco Sandi. Persib langsung terlecut. Pada menit 65, tuan rumah kembali unggul berkat gol sundulan Beckham Putra yang memaksimalkan umpan silang Ciro Alves. Ciro lantas turut mencantumkan nama di papan skor setelah melakukan aksi individu brilian pada menit ke-77. Ciro betul-betul jadi momok bagi pertahanan tim Badai Pasifik. Pada menit ke-85, Ciro mengirim umpan yang dengan mudah diceploskan David Da Silva jadi gol. Persib pun menang 4-1 dan meraih 3 poin. Sebelumnya, upacara pembukaan kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat diawali penampilan Leslar Family yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dan Bubui Bulan. Dilanjutkan dengan mini match antara 79 siswa sekolah sepak bola melawan 8 mantan pesepak bola nasional. Ini jadi simbolisasi peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Upacara pembukaan semakin meriah dengan penampilan 200 penari yang menampilkan sejumlah tari tradisional seperti tarian Badaya Sunda, tarian Boboko, Sisingaan, dan Jaipongan. Artis Lesti Kejora dan Lady Rara kemudian menutup upacara pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tim Liputan melaporkan. Masih dari ajang BRI Liga 1, Maluku Utara United akan berhadapan dengan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur pada hari Sabtu ini. Sementara Madura United memastikan pihaknya mampu melayani permainan Maluku Utara United dan meraup poin penuh di Stadion Gelora Bangkalan. Dengan dukungan puluhan ribu laskar sampai kerab, julukan pendukung Madura United akan menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain Madura United saat menjamu Maluku Utara United di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu. Madura United berusaha untuk membobol gawang lawannya sejak awal babak pertama demi meraih poin penuh. Pastinya kita sama-sama ya, mau juga tim baru, tapi kita juga sudah beberapa melihat informasi pertandingan mereka mencoba dan beberapa pemain siapa yang ada di Maluku. Saya kira sebagian besar kami sudah tahu tipikal dan cara main mereka. Laga tandang Maluku Utara United ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu menjadi debut pertamanya di ajang BRI Liga 1. Jalannya pertandingan diperkirakan akan berlangsung sengit karena menjadi pertaruhan para pemain muda di kedua kesebelasan. Maluku Utara United akan mewaspadai gerakan para pemain Madura United yang memiliki permainan bagus sejak beberapa musim lalu. Madura datang musim lalu mereka banyak sekali pemain bintang, tapi bukan berarti musim ini mereka tidak memiliki pemain bintang. Karena sebuah sekarang itu kita bicara politik, bukan individu. Dan saya pikir
harus waspadai. Para pemain Maluku Utara United juga bertekad untuk meraih poin penuh di awal pertandingannya tersebut. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, 1 pekan jelang upacara ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, persiapan terus dilakukan di IKN. Dan hari ini prosesi kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Monas ke IKN dilakukan. Di lapangan Istana Negara Kepresidenan IKN inilah tempat berlangsungnya upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang hari pelaksanaan upacara. Jalan sepanjang 6 km menuju Istana Garuda sudah diaspal mulus dan siap digunakan. Dijadwalkan pada pekan depan, Presiden Joko Widodo akan mengukuhkan paskibraka di Istana Garuda IKN. Sementara itu rencananya hari ini mulai dilakukan prosesi kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Monas, Jakarta ke IKN. Prosesi diawali dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian bertolak menuju ke Balikpapan dan dilanjutkan ke IKN. Dan untuk mengetahui situasi terkini kirap bendera merah putih dan naskah proklamasi, kami sudah terhubung dengan Ridho Yahya dan juru kamera Ilham Ilyas yang sudah berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya Ridho, silakan laporannya. Ya, Dani, Cinta dan juga pemirsa, memang untuk penyelenggaraan kirap bendera merah putih, kalau bisa saya gambarkan, ini di belakang saya masih belum adanya pergerakan karena memang apel nantinya akan dilakukan pada pukul 6 pagi. Tapi sejumlah persiapan oleh beberapa tim gabungan ini juga sudah dilakukan, bisa Anda saksikan. Ini nantinya yang akan menjadi lokasi di mana akan membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Dan di sini masih memang menjelang persiapan, ini sejumlah TNI, baik itu juga Polri, ini nantinya akan melakukan apel pukul 6 pagi. Kalau untuk kirap bendera merah putih, nantinya jadwalnya akan diberangkatkan pukul 8 pagi. Berbeda memang dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ini pertama kali dalam sejarah di mana akan diselenggarakannya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Jadi nantinya di jalur kirap ini, dari Monas akan dibawa hingga ke Patung Kuda. Nantinya dari Patung Kuda akan dibawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi dari beberapa atau dari 2 orang Purna Paskibraka tahun 2023 dibawa menggunakan mobil taktis. Nantinya ada beberapa sejumlah rute dari Monas hingga ke Halim. Ada beberapa rute yakni dari Bundaran HI, Tamrin, Gatot Subroto, Cawang, nantinya ke Halim. Dari Halim nantinya akan ke Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dan nantinya bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan ditaruh di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Dani, Cinta, kembali ke Anda. Ridho Yahya melaporkan dari Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Komisaris Utama sekaligus pendiri PT Elang Mahkota Teknologi, Edi Kusnadi Sari, Direktur Utama Indosiar, Imam Sujarwo mendapat anugerah tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI. Kontribusi terhadap para veteran di tanah air berbuah penghargaan untuk kedua tokoh tersebut. Sebanyak 5 orang termasuk Komisaris Utama sekaligus pendiri PT Elang Mahkota Teknologi, Edi Kusnadi Sari Atmaja, dan Direktur Utama Indosiar, Imam Sujarwo, mendapat anugerah tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI. Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI Purnawirawan Herman Benhad Leopold Mantiri di Jakarta langsung menyematkan penghargaan kepada Imam Sujarwo dan juga yang mewakili Edi Kusnadi Sari Atmaja karena berhalangan hadir. Penghargaan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya mereka berjasa dan berkontribusi terhadap veteran di tanah air. Sambutan saya juga tidak sembarang diberikan, tapi itu dibahas oleh satu tim dan dilihat dari semua aspek kehidupan lah yang dilihat itu. Jadi tidak sembarang. Jadi terpilihlah mereka dan memang itulah apa yang kita harapkan, mereka yang telah berjasa ya buat LV juga. Tentunya kita juga harus mengucapkan berikan suatu penghargaan karena mereka sudah berjasa.
Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo merasa bangga dan terharu mendapat penghargaan bintang LVRI. Menurutnya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengabdi kepada negara. Kalau para veteran bangsa kita dulu berjuang melawan penjajah pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, nah di zaman mengisi kemerdekaan ini kita tentu berbuat untuk negeri sesuai dengan profesi kita masing-masing. LVRI merupakan organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Mereka telah berjasa melalui perjuangannya untuk membela kedaulatan negara Republik Indonesia. Auriga Agustina dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.